Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Firdausi Agustin dari kelas 3C di 4 TKI nomor absen 7 dengan NIM 1841420032. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi software HIN menggunakan contoh soal, menggunakan soal dan mencari pertanyaan dari yang ditanyakan. Nah, langsung saja untuk soalnya itu uh, ini ya, ada 4 aliran. Nah, diketahui itu 4 aliran. Nah, aliran yang masuk itu ada panas dan ada dingin. Nah, ini nanti dalam software HIN ini keempatnya itu akan saya urutkan, yaitu yang hot aliran kedua ini sebagai H1, kemudian yang keempat ini sebagai H2, yang pertama ini cold atau C1, kemudian yang ketiga ini sebagai C2. Nah, dari semua aliran ini yang ditanyakan itu ialah pertama itu diagram kompositnya. Nah, yang kedua itu diagram Hans, yang ketiganya itu panas recovery atau uh, MERS, kemudian yang keempat itu HIH minimum, yang kelima itu adalah HIC minimum. Nah, langsung saja ke software-nya. Jadi ini adalah tampilan software HIN-nya. Nah, hal yang pertama kita lakukan ialah menambahkan stream atau aliran. Nah, penambahan aliran itu dapat melalui dua cara, yaitu yang pertama di stream ini. Stream kemudian add. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tinggal mendeskripsikan H1 atau berapa mungkin, terus kemudian kita tulis supply temperatur sama target temperatur. Nah, untuk heat transfernya ini kita pilih, dia itu MCP atau H, kita gunakan salah satu. Nah, nanti skin type itu menyesuaikan apa yang kita inputkan di supply temperatur sama target temperatur, nanti ini akan langsung terpilihkan sama sistem, jadi dia hot ataupun cold gitu. Dan cara yang kedua ialah melalui ini. Kalau ini tanda plus berarti penambahan stream, kalau minus berarti dia itu nanti pengurangan. Nah, saya akan coba menambahkan dari sini. Stream add. Nah, kita beri description yang pertama itu H1 ya. H1, kemudian supply temperaturnya 250, kemudian target temperaturnya 40. Nah, ini yang saya pilih itu MCP. MCP nya itu sebesar 0,15. Nah, kemudian kita add lagi seperti ini. Nah, dia kan langsung muncul hot kan ini. Nah, sesuai kita add. Nah, yang kedua itu ada aliran H2 dengan supply temperaturnya itu supply temperaturnya itu 200. Nah, kemudian target temperaturnya itu 80. Nah, untuk MCP-nya itu 0,25. Nah, kemudian dia hot. Kemudian kita tambahkan lagi untuk C1. C1 untuk supply temperaturnya 20, ini 180, sebentar. 20, 180. Nah, MCP-nya di sini tuh 0,2. Nah, kemudian kita add lagi C2. Nah, C2-nya itu 140, ini 230. Kemudian MCP-nya itu 0,3. Nah, kalau sudah, dia cold kan. Kalau sudah kita oke. Nah, kita tinggal menyesuaikan tadi. Nah, mencocokkan maksud saya, sebentar. Mencocokkan. Nah, di H1 itu 250, 40. Kemudian H2-nya itu 280. Nah, H3-nya itu ini C1 maksud saya, C1-nya berarti 20, 180. Nah, sesuai 32. Ya, sesuai 140, 230. Nah, 0, nah ini nih. Yang kedua, ini MCP-nya 0,25. Nah, baru sesuai. Nah, seperti itu setelah itu akan muncul grafik seperti ini. Nah, ini tuh namanya grid diagram. Kalau yang pertama tadi kan yang ditanyakan itu diagram komposit. Nah, diagram komposit itu seperti yang terletak di sebelah kiri ini. Kalau kita mau ke
menampilkan yang lebih besar, kita klik diagram, kemudian komposit, atau yang dari sini langsung. Nah, seperti ini. Nah, ini kan scroll ke bawah gini agak susah ya. Terus kita bisa mengatur ini ukurannya. Nah, ini ukurannya untuk ini lebarnya, kemudian ini panjang ke bawahnya. Nah, misal saya ingin lebarnya itu 12 tuh. Kemudian panjang ke bawahnya itu 10. Enter. Nah, seperti ini. Nah, ini diagram untuk diagram kompositnya. Nah, kita ingin mengetahui pada di mana letak stream 1. Nah, kita pencet stream 1. Nah, ini yang berubah jadi hijau. Kemudian stream 2, aliran 2. Nah, ini sama aliran yang berubah jadi warnanya itu jadi hijau. Nah, dia itu menunjukkan arah si aliran tersebut. Nah, ini kalau arah aliran 3-nya. Nah, kalau 4 yang sebelah sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kita menuju ke grid diagram lagi untuk menggambar heat exchanger sama coolingnya untuk diagram S-nya. Nah, kalau kita pengen ke grid diagram, nah ini tinggal kita pilih grid diagram seperti ini, klik atau langsung dari sininya. Sebelah ini. Nah, ini juga bisa diatur untuk formatnya agar dia itu lebih enak. Ini saya atur 10, mungkin ini 25 biar agak lebar. Nah, seperti ini. Ini saja masih terlalu sebentar. Nah, kemudian ini kita tambahkan sebelum kita menambahkan itu ini nih lah heat exchanger-nya, sampai lupa saya. Kita ke visibility match. Kenapa? Karena untuk melihat kecocokan aliran dulu. Nah, baru bisa menambahkan heat exchanger-nya itu seperti apa. Nah, sebelum kita ke visibility match, hal yang dilakukan yaitu ke cascade diagram. Nah, di cascade diagram ini apa? Karena di sini tuh memuat banyak informasi. Jadi kita bisa tahu minimum temperaturnya itu 10 dari mana, dari soal, kemudian heating datisnya itu 7,5, cooling datisnya nanti 10, kemudian pinch temperaturnya itu 145. Kenapa? Karena kok di grafik 140? Karena kalau 140 dia itu below, kalau yang 150 itu above, jadi di atas pinch gitu. Kalau ini pinch temperaturnya. Kemudian minimum number of heat exchanger itu adalah 7. Jadi heat exchanger yang akan kita gunakan atau kita gambar itu sebanyak 7. Nanti kalau lebih ataupun kurang, dia itu akan mengakibatkan si ini error gitu. Dia langsung saja kita ke penggambaran heat exchanger. Nah, caranya kita lihat dulu kecocokannya. Nah, ini dari sini kan yang cocok itu ada above pinch sama below pinch. Yang above pinch itu kan di atas, yaitu ada dua kecocokan, 3 maksud saya, 1 dengan 3, 1 dan 4, dan 2 dan 4. Kemudian di below pinch itu ada cuma satu yang cocok, yaitu 2 dengan 3. Nah, kemudian setelah itu kita menggambar heat exchanger. Itu ada dua cara, yaitu dari heat exchanger add. Nah, seperti ini kita masukkan ketentuannya nanti ya, atau dari stream, kemudian visibility. Nah, ini below. Kita kerjakan mulai dari yang below dulu, yang di bawah. Nah, untuk penggambaran below ini harus sesuai dengan kriteria yang berlaku. Nah, yang berlaku itu kan MCP hot stream lebih dari sama dengan MCP cold stream. Jadi yang hot itu harus lebih dari yang cold. Nah, kita pencet satu kali. Nah, seperti ini baru klik. Nah, muncul dia. Nah, ini kan tidak jelas kan informasinya. Bisa kita tambahkan ini heat exchanger format. Nah, ini no
Nah, centang semuanya. Nah, keluar. Jadi dia itu suhu yang masuk 52,5, kemudian suhu yang keluarnya itu 140. Nah, di sini kan suhu yang masuk itu 20. Kok di sini 52,5? Berarti kan otomatis di depannya sini tuh pasti ada penambahan heat exchanger lagi kan. Sedangkan tadi yang lewat stream tadi kan dia tuh udah nggak bisa. Soalnya kan yang cocok itu menurut kecocokannya cuma satu. Jadi langkah selanjutnya ialah kita membuatnya dari heat exchanger. Nah, heat exchangernya ini berarti kita add lagi karena nomornya 2 ya. Kemudian dari cold streamnya kita pilih ini cold stream berarti aliran 3. Ini hot streamnya dari aliran 1. Nah, kemudian kita spesifikasi type-nya kita menggunakan user supplied enthalpy. Nah, kemudian menghitung enthalpy. Enthalpy di sini tuh dihitung nih 52,5 dikurangi 20, hasilnya kan 32,5. Nah, itu dikali 0,2. 0,2 dari mana? Dari MCP-nya, aliran yang ketiga. Nah, dikalikan 32,5 dikali 0,2 hasilnya 6,5. Nah, berarti entalpinya itu sebesar 6,5. Seperti itu. Kemudian yang di bagian cold stream kita menginputkan suhunya. Nah, suhu ini dia itu suhu cold stream yang masuk dia itu 20 Kelvin. Nah, kemudian untuk yang ini outletnya kita outlet ke dulu. Nah, ini yang keluar kan kita pengen suhunya itu 52,5 biar sesuai sama ini kan, biar yang masuk ke sini itu bisa. Nah, berarti ini kita inputkan 52,5. Nah, kemudian yang di inlet ini hot stream yang di inlet ini kita inputkan titik pinnya karena dia itu di bawah atau above pinch, maka pin yang kita masukkan di sini ialah 140 karena hitungnya kan dari sini kan ya, sini ya, nggak boleh langsung sini, langsung dari bawahnya. Jadi kita menggunakan yang 140 dulu. Nah, kemudian untuk yang outletnya kita masukkan sesuai dengan suhu kan 3:1 ya tadi alirannya, berarti suhu yang masuk ini outletnya 40. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Jadi kan yang masuk, nah kalau kini sudah sesuai, kalau tidak ada error maupun warning sudah kita menambahkan heat exchanger ini, maka heat exchanger yang kita tambahkan ini sudah cocok. Nah, kemudian kita ke penggambaran yang ketiga. Nah, penggambaran yang ketiga itu kan yang di atas pinch. Kita lihat dulu kecocokannya. Nah, tadi kan yang cocok itu 3 kan ya, 3 aliran kan. Nah, coba nanti yang kita gunakan itu 2 dan 4 sama 1 dan 3 itu. Langsung saja ke above pinch, yaitu yang pertama sesuai dengan kriterianya MCP hot stream itu kurang dari MCP cold stream. MCP hot stream kurang dari, berarti kita gunakan yang pertama aliran 2 sama 4. Nah, oke. Nah, seperti ini kita bisa mengaturnya dulu ya. Nah, ini 140 kita taruh sini. Kemudian kita tambahkan lagi stream visibility above pinch. Kemudian yang kedua 0,15 dan 0,2 kan harus kurang dari ya. Nah, klik satu kali lagi. Nah, dia akan muncul seperti itu. Nah, kalau warna garisnya ini berubah jadi ungu, berarti dia udah benar itu. Kemudian kita kan, nah ini dari 140 ke 187, padahal suhu yang keluar itu kan 230. Berarti di sini tuh ada penambahan heat exchanger lagi. Nah, kita tambahkan karena sudah semua alirannya ini sudah digunakan, maka kita tambahkan dari sini heat exchanger. Kemudian kita gunakan aliran 4 sama, kalau semua alirannya itu sudah dipakai otomatis kan kita ngambilnya dari utilitas. Nah, untuk cold streamnya maka digunakan aliran yang keempat. Kemudian untuk hot streamnya ini kita menggunakan utilitas. Nah,
Kemudian untuk spesifikasinya kita ubah ke entalpi to complete cold stream. Kenapa? Karena kalau di sini kita tuh tidak harus memasukkan data-data yang seperti entalpi, kemudian cold, hot, outlet temperatur. Nah, tidak harus dimasukkan. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ke yang ke ini berarti ya 1, 2, 3. Oh, kok cuma 3? Sebentar. Nah, kita tambahkan hot streamnya ya. Ini kan stream add, kemudian oh iya, belum di seperti ini kan, makanya nah kita ke bukan heat exchanger-nya. Maaf. Nah, kita add dulu sampai dia 5, baru utilitas 1. Ini C4 ya. Ini alirannya aliran keempat karena kita mau merubah aliran keempat. Ini dari utilitas. Nah, kemudian yang sini tuh kita masukkan cold stream-nya. Nah, cold stream. Kemudian kita oke. Nah, baru dia muncul, makanya baru garisnya berubah. Kemudian penggambaran yang ke-6 langsung karena sudah tidak ada aliran, maka kita menambahkan coolingnya untuk yang di sini. Nah, berarti ini yang antara number heat exchanger-nya kan berarti kita add, jangan sampai lupa. Kemudian cold stream-nya itu utilitas, hot stream-nya itu H1 user. Nah, ini kita menggunakan user supply temperatur karena untuk memasukkan temperaturnya. Nah, kemudian dimasukkan inlet temperaturnya itu 150 karena kita pengen suhu nanti yang di sini sebelah kiri itu dia itu 150 agar sesuai dengan ini. Nah, kemudian yang outlet temperatur ini kita masukkan angka yang sebelah sini 83,33. Seperti itu. 83,33. Nah, oke. Nah, jadi kan dia sesuai dari 40 kemudian ke 83,33, kemudian dari 83,33 masuk jadi 150. Nah, ini kan masih 203. Jadi kita perlu penambahan satu lagi di sini. Nah, tadi kan ada yang cocok ya. Kita lihat dulu di sebelah sini, kayaknya lupa. Nah, ini kan belum dipakai yang 4 sama 1 kan. Nah, coba kita pakai yang sebelah situ. Kita add, kemudian jangan lupa 7, kemudian kita 4 ya, 4 sama 1. Nah, ini kita tuliskan squat enthalpy ya. Entalpinya ini 7 karena MCP-nya aliran 1 itu 15, kemudian total energinya itu total hanya itu ada 15, sudah dipakai untuk aliran yang ke 4 itu sebesar 8, jadi 15 kurang 8 sama dengan 7. Nah, kemudian untuk yang cold stream-nya itu kita menuliskan yang inlet-nya cold stream itu kita, nah seperti ini dulu aja. Untuk yang outletnya hot stream yang inlet itu kita masukkan 250 Kelvin. Soalnya kita pengen suhu yang keluar itu 250 Kelvin. Nah, ini berarti error. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini nanti error. Nah, makanya kita korek. Nah, kita outlet temperaturnya dari HE nomor 3. Nah, seperti ini. Nah, baru kalau seperti ini tidak error. Nah, baru ini benar. Nah, ini kan 205 ke 230, benar ya? Sudah benar ya? Kita rapikan dulu sebentar. Kemudian, untuk mengecek apakah ini benar apa enggak, kita ke cascade diagramnya.
Nah, kita cek di sini heating datisnya itu 7,5. Nah, berarti kita cek heating nah, ini 7,5. Nah, kemudian cooling atau HC-nya itu sebesar 10. Nah, di sini 10 sesuai. Kemudian minimum number temperaturnya itu 7. Nah, ini kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi benar. Dan ketika semuanya ini sudah digambarkan, maka di cascade ini menjawab pertanyaan yang HC sama HIH-nya tadi minimumnya. Nah, sudah terjawab. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.